Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya senang dengan doanya Carol tadi. Kalau biarlah khotbah hari ini menjadi jawaban bagi kita. Kalau nanti ini menjadi pertanyaan kita, itu adalah jawaban untuk kita. Asalkan pertanyaan itu harus ketulusan, harus dengan tulus. Benar-benar ingin tahu tentang kebenaran. Judul hari ini yang agak nyeleneh karena judulnya tidak biasa saya melakukan seperti begini. Pertanyaan sederhana, jawabannya ilahi. Baca sama-sama, 2, 3. Pertanyaan sederhana, jawabannya ilahi. Kenapa begitu? Karena jawaban yang diberikan Tuhan itu mengandung janji. Jawaban yang diberikan Tuhan itu mengandung prospek, memiliki nilai kekekalan. Asalkan pertanyaannya benar-benar ingin tahu tentang hidup kekal. Coba perhatikan, apa arti dari pertanyaan? Pertanyaan adalah sebuah ekspresi keinginan tahu seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya. Jadi adalah ekspresi seseorang yang ingin tahu itu dituangkan di dalam pertanyaan. Nah, saudara lihat, apa yang terjadi di dalam Alkitab? Ada banyak orang yang ingin bertanya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam Alkitab. Ada yang dijawab Tuhan, ada yang tidak dijawab Tuhan. Banyak pertanyaan disampaikan orang-orang di zaman Tuhan Yesus. Ada yang ingin tahu siapa Yesus. Dari mana asalnya? Siapa yang mengutusnya? Siapa yang memberi dia kuasa yang begitu hebat? Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ada juga yang bertanya, ingin menjebak. Ada juga yang bertanya karena rasa iri, rasa dengki, dan ada yang ingin tahu karena ingin mengerti tentang hal-hal yang akan datang, hal-hal kebenaran. Nah, ini yang kita perlu belajar. Ada beberapa orang yang sangat serius bertanya kepada Tuhan, tetapi untuk menjebak. Di dalam Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Orang-orang Farisi mau menjerat Yesus dengan pertanyaan yang sangat luar biasa. Mereka bertanya apa? Tuhan, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan menjebak. Tuhan tanya, kira-kira uangnya seperti apa? Gambar apa yang ada di dalamnya? Tapi memang sebelumnya dia berkata kepada Petrus, Petrus, kalau orang bayar pajak itu adalah orang asing atau orang penduduk asli pribumi? Petrus jawab, orang asing, guru. Kalau begitu kita bebas, karena kita orang asli. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan tahu pertanyaan ini adalah pertanyaan menjebak dia. Tuhan tanya sama orang-orang Farisi, mana uang yang ada di tempatmu? Dikasih tunjuk. Ini gambarnya siapa? Gambarnya kaisar. Kalau begitu, bayarlah pajak kepada kaisar apa yang menjadi kewajiban kita untuk kaisar. Tapi bayarlah kepada Tuhan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan. Saudara lihat pertanyaan konyol.
menjerat, tapi Tuhan mau menjawab. Yang berikutnya ada pertanyaan dari orang kaya, tapi dia tidak serius. Dia mempertanyakan tentang apa? Bagaimana jalan keluarnya? Apa yang aku harus perbuat kalau aku mau hidup kekal? Tuhan bilang, apakah engkau sudah melakukan hukum Taurat yang ada padamu? Oh sudah Tuhan, aku sudah lakukan sejak kecil. Kasihlah ayahmu, kasihlah ibumu, jangan ingini barang orang lain, jangan menyembah berhala. Tuhan tanya sama dia, sudah lakukan? Sudah, sejak kecil. Tuhan bilang masih ada satu yang kurang di kamu. Apa Tuhan? Jualah semua hartamu dan berikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat apa? Sedihlah hatinya sebab dia banyak hartanya. Tuhan bilang apa? Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya yang tidak serius seperti ini. Nah saudara lihat, ada pertanyaan lagi dari seorang nabi namanya Yohanes. Di dalam Matius pasal 11 ayat 1 sampai 6. Ketika Yohanes dijebloskan dalam penjara. Tiba-tiba dia bilang sama murid-muridnya. Coba pergi tanya sama Tuhan Yesus itu. Apakah engkau yang kami tunggu-tunggu atau masih ada yang lain? Kenapa ada pertanyaan dari Yohanes? Bukankah Yohanes dari awal dia mengerti bahwa Yesus inilah yang menjadi juru selamat. Untuk membuka tali kasutnya Yohanes bilang apa? Aku tidak layak. Ketika Yesus lewat pada satu saat Yohanes bilang begini, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi ternyata ketika Yohanes ada di dalam penjara, dia begitu kecewa. Kenapa aku di penjara, Yesus tidak datang selamatkan? Makanya dia mempertanyakan eksistensi dari Tuhan Yesus. Apakah engkau juru selamat ini yang sedang bekerja? Atau kami harus tunggu yang lain? Bapak Ibu, inilah pertanyaan-pertanyaan. Yesus jawab apa? Bilang sama Yohanes, kamu lihat sendiri, orang buta dicelikan, orang timpang berjalan, orang kusta disembuhkan, ditahirkan, orang mati dibangkitkan. Cerita sama Yohanes. Bapak Ibu, makanya ikut Tuhan itu jangan sampai kita terbersit kekecewaan. Aku sudah ikut Tuhan sebegini lama. Akhirnya pertanyaannya, Tuhan, kenapa sampai hari ini engkau tidak tolong-tolong sama aku? Aku sudah berdoa, sudah macam-macam puasa, tapi tidak pernah ada jawaban. Sama dengan Yohanes. Tetapi mari kita belajar. Ada pertanyaan-pertanyaan sederhana yang ditanyakan oleh beberapa murid yang akan kita belajar ini. Tetapi dijawab oleh Tuhan. Menjadi sebuah jawaban kebenaran. Dan bermakna ilahi untuk orang percaya. Karena mengandung janji untuk hidup kekal. Kita belajar Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 7 aja dulu. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini kita akan belajar pelan-pelan. Mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-7. Ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Iya, sampai 5 dulu. Perhatikan. Ketika Tuhan menjelaskan ayat 1 sampai yang 4. Yang terakhir ayat yang keempat. Tuhan berkata dengan lantang. Dan kemana aku pergi? Ke situ. Kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku akan pergi di situ, kamu tahu jalan ke situ. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul dari seorang yang namanya Thomas. Thomas ini adalah salah seorang murid yang tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus. Dia berkata apa? Sebelum aku mencucukkan tanganku, jariku ke tangan Tuhan yang berlobang, saya tidak percaya kalau dia sudah bangkit. Akhirnya Tuhan datang kepadanya. Tetapi sebelum itu ada pertanyaan yang sangat-sangat sederhana. Cenderung agak kekonyol-konyolan. Tetapi justru pertanyaan Thomas itu menjadi jawaban bagi seluruh umat manusia. Maka terbukalah jalan untuk seluruh umat manusia. Pertanyaannya adalah seperti ini yang dia katakan. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara lihat, pertanyaan yang sangat sederhana. Dari ketidaktahuan, ingin tahu. Tadi kita sudah belajar apa? Pertanyaan itu artinya apa? Sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi. Nah, Thomas dia ingin belajar. Tuhan bilang kamu nanti tahu kemana aku akan pergi ke situ. Thomas punya pertanyaan sangat sederhana. Tetapi ketika Tuhan menjawab, itu menjadi jawaban yang ditunggu oleh dunia. Oleh umat Tuhan. Tuhan jawab apa? Yohanes 14 ayat 6. Baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 6. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Semua para pendeta kalau mau bicara tentang keselamatan, pengkhotbah-pengkhotbah langsung cuplik. Bahwa kalau tidak melalui jalan ini, kebenaran ini, dan hidup ini, kamu tidak bisa sampai kepada Bapa. Dan saya melihat para teman-teman kita yang dari kepercayaan lain, ketika mereka ketemu dengan Tuhan, yang Tuhan ngomong adalah jawaban untuk Thomas. Mereka bersaksi di YouTube, saudara buka di YouTube, kesaksian-kesaksian orang yang terima Yesus. Mereka berkata, ketika saya ketemu dengan orang yang berjubah putih, dia hanya berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, berjumpa dengan Bapa, kalau tidak melalui aku. Dan ketika seseorang itu dalam kesaksiannya berkata, waktu saya membaca di Alkitab ternyata sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan itu adalah jawaban dari pertanyaan Thomas. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, inilah jawaban Yesus dari pertanyaan Thomas. Dan telah menjadi jawaban dan kebutuhan seluruh umat manusia. Dengan jawaban Yesus demikian,
telah memberikan jaminan bagi kita sekarang bahwa kita tahu jalan untuk berjumpa dengan Bapa. Kita tahu sekarang bagaimana jalan untuk berjumpa dengan pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia. Jalan itu dalam bahasa aslinya hodos. Kebenaran dalam bahasa aslinya aletheia. Hidup di dalam bahasa aslinya dikatakan zoe. Ketika Yesus memproklamirkan 3 hal tentang eksistensi dirinya, tentang keberadaan dirinya dengan berkata, akulah. Itu berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik. Ketika dia berkata, akulah. Itu artinya dia sedang menjelaskan untuk menyatakan bahwa ketuhanan Yesus Kristus adalah benar. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi ketika dia berkata akulah jalan, itu dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan penjelasan dari dia berkata akulah jalan. Yesus sebagai jalan. Nah, di sini yang kita perlu belajar bahwa ketika dia berkata akulah jalan, itu artinya Yesus itu satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain untuk menerima keselamatan atau berjumpa dengan Bapa. Tidak ada cara lain. Dalam bahasa Inggris dikatakan the way. Bukan a way, tapi the way. Kenapa harus the way? Karena memang cuma satu-satunya jalan. Kalau a way itu bisa salah satu jalan. Tapi the way, akulah jalan, itu memang cuma satu-satunya. Sebuah pertanyaan dari Thomas menjadi jawaban bagi kita umat manusia. Hanya satu jalan yang bisa berjumpa dengan Bapa, yaitu Yesus. Yang kedua dia katakan, akulah kebenaran. Itu artinya Yesus sebagai satu-satunya kebenaran dan tidak ada kebenaran yang lain bagi manusia untuk dapat berjumpa dengan Bapa dalam kehidupan kekal. Tidak ada kebenaran yang lain. Makanya beberapa orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan ulangi perkataan ini bahwa akulah satu-satunya kebenaran. Tidak ada kebenaran di bawah kolong langit ini yang bisa membawa manusia berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaan Thomas sangat begitu luar biasa. Ketika itu orang menganggap remeh mungkin. Ngapain tanya seperti begitu? Tetapi pertanyaannya itu memiliki prospek jangkauan sampai pada kekekalan. Makanya Yesus berkata, yang ketiga, apa? Akulah kehidupan. Yesus adalah hidup. Yesus menyatakan dirinya sebagai Zoe, hidup. Itu berarti hidup yang sesungguhnya adalah milik Yesus yang diberikan kepada umat manusia yang percaya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang apa? Ketika engkau makan buah itu, kamu akan mati. Jadi orang yang berbuat dosa yang tidak berjumpa dengan jalan ini, dengan kebenaran ini, dan hidup ini tidak bisa hidup. Karena pasti mereka akan menjurus kepada kematian kekal. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu.
Kita bersyukur dengan pertanyaan Thomas. Sekarang menjadi jawaban untuk kita. Bahwa satu-satunya kebenaran yang bisa memberikan kepada kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Yaitu hidup kekal apabila kita percaya kepada Tuhan. Dia akan memberikan hidupnya. Hidup yang sesungguhnya. Yang kedua. Pertanyaan dari Filipus. Filipus katakan begini, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dibaca sama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-8. 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara, ini pertanyaan yang sangat sederhana ketika Tuhan sedang menjelaskan. Sekiranya kamu mengenal aku, kata Tuhan di dalam ayat yang ke-7. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Tiba-tiba pertanyaan dari Filipus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tuhan menunjukkan jalan untuk menjawab pertanyaan Filipus. Tuhan menunjukkan jalan, dengar baik, untuk menjawab sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik untuk kehidupan kekal. Kalau tidak dijawab Tuhan, maka sekarang ini kita tidak berdaya. Justru ada pertanyaan dari Filipus ini, kita harus bersyukur. Tuhan menjawab. Ayat 9 tolong dibacakan. 10-11. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Iya. Filipus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yesus menjawab pelan-pelan untuk mengukur kemampuan berpikir daripada Filipus. Supaya dia tahu titik. Kalau kamu mau lihat Bapa, kamu lihat aku saja karena aku itu adalah apa? Tritunggal, kuasa dari Bapa, model dari Bapa, hidup dari Bapa, itu ada di dalam aku. Kamu lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Karena Tuhan tahu dia akan kesulitan untuk mengerti tentang hal demikian. Tuhan memberikan jawaban kepada dia ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau, nah ini dia. Kalau kita tingkat jawaban Tuhan yang begitu tinggi kita tidak bisa sampai. Maka kita harus pakai roh, tidak boleh pakai pikiran. Dan cara yang Tuhan kasih adalah untuk menurunkan derajat jawaban supaya Filipus mengerti jawaban Tuhan. Apa kata Tuhan? Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelasnya yang saya mau ringkas di sini adalah kalau kita melihat Yesus itu sama dengan melihat Bapa. Siapa yang sudah melihat Yesus di sini? Angkat tangan. Sudah? Wah, puji Tuhan. Secara fisik? Oh, oke. Kita semua harus punya pengalaman itu.
Dan Tuhan tahu bahwa ada banyak orang yang seperti Filipus. Maka Tuhan memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan kita supaya kita percaya bahwa di balik jawaban Tuhan ada perkara-perkara yang luar biasa yang akan kita lakukan sebagai fasilitas bagi orang percaya akan bisa lakukan hal yang sama. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu mau percaya kepadaku, kamu pasti akan apa? Melihat Bapa. Tetapi setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri yang sudah Tuhan lakukan. Makanya waktu Yohanes bertanya, apakah engkau itu yang kami tunggu atau menunggu yang lain? Yesus bilang, lihat, kasih tahu sama Yohanes, aku bekerja mencelikan mata yang buta, menyembuhkan kaki yang timpang, apalagi membangkitkan orang mati. Cerita sama Yohanes, itu pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dan dia harus memberikan penjelasan. Kamu harus mengerti pekerjaan Bapa yang di dalam diriku adalah apa? Datang untuk menyelamatkan. Caranya mati, disalib, disiksa, mati, pada hari ketiga bangkit. Itu pekerjaan Bapa. Kamu harus percaya. Baru kamu akan melihat betapa hebatnya Tuhan akan limpahkan kepada kita hal-hal yang ajaib. Nah, Bapak Ibu, dia lihat perkataan Tuhan. Melihat Yesus itu sama dengan melihat Bapa. Melihat Bapa itu berarti percaya kepada pekerjaan-pekerjaannya. Sederhana. Tetapi banyak orang tidak mau percaya. Lebih percaya dukun. Lebih percaya orang-orang lain yang bukan Tuhan. Makanya kita harus lihat. Orang yang punya nilai yang seperti begini. Punya akibat. Akibat orang percaya pada pekerjaan Bapa di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yang pertama apa? Ayat 12 dulu dibacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, pekerjaan-pekerjaan Bapa yang ada dalam dirinya, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dia mati di atas kayu salib, dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara pasti akan mengalami hal yang demikian. Apa yang pertama? Ia dapat juga melakukan yang Yesus kerjakan. Sederhana. Jawaban untuk Thomas supaya dunia mengerti kalau kita percaya pada pekerjaan-pekerjaan Bapa yang dikerjakan oleh Yesus, maka kita akan dapat melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Bahkan yang ayat berikutnya dia katakan di dalam ayat yang ke-12, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Kalau kita tidak ngerti akan pekerjaan Tuhan ini, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang biasa. Padahal Tuhan sudah menjawab pertanyaan Filipus supaya kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Sama-sama katakan dengan saya. Asalkan pekerjaan-pekerjaan Bapa kita percaya di dalam Yesus, maka kita akan menjadi orang Kristen lagi. Kalau kita percaya pekerjaan-pekerjaan Bapa di dalam Yesus, kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kasih tahu walaupun pakai masker, kasih tahu di masing-masing. Kamu orang yang luar biasa. Haleluya. Yang ayat 14, tolong dibaca ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Iya,
asalkan percaya pada pekerjaan-pekerjaan Bapa yang ada di dalam Yesus. Maka Yesus berkata, apabila kamu meminta atas namaku, maka Bapa akan melaksanakannya. Amin. Percaya? Katakan haleluya. Percaya? Keras, 2, 3, percaya? Yang ketiga, mengapa engkau menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia? Ini adalah pertanyaan dari Yudas yang bukan Iskariot. Ayat 22. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Iya, ini pertanyaan ini. Saya nggak tahu kenapa Yudas berkata demikian. Yudas yang bukan Iskariot. Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami. Bukankah lebih bagus begitu kan? Tuhan menyatakan diri. Tuhan menyatakan diri itu kepada murid-muridnya. Nah, pertanyaan dari Yudas yang bukan Iskariot berkata, kenapa bukan kepada dunia tetapi kepada kami? Murid-muridnya. Saudara tahu, justru di dalam Alkitab memprospek murid-murid Yesus menjadi rasul oleh karena pertanyaan Yudas ini dijawab oleh Tuhan. Jadi kerasulan murid-muridnya itu hasil pertanyaan dari Yudas yang dijawab oleh Tuhan. Why? Mengapa? Ayat 23, tolong dibaca yang cepat. Jawab 23. Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Iya, jikalau kamu mengasihi aku, menuruti firman-Ku. Firman Tuhan katakan apa? Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Kami Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami akan datang. Ini adalah dasar yang diletakkan Tuhan supaya kita mengerti. Kalau kita menuruti firman-Nya, itu sama dengan mengasihi Tuhan. Makanya ada banyak orang bilang aku mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi banyak menyeleweng. Banyak yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Ini sama dengan pembohong. Barang siapa yang menuruti firman-Ku, kata Tuhan apa? Kamu adalah orang-orang yang mengasihi aku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang-orang yang mewakili Tuhan untuk menyatakan kepada dunia siapa Yesus. Artinya apa? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti firman Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Makanya pertanyaan dari Yudas tadi berkata, Tuhan, kenapa engkau menyatakan diri kepada kami, bukan kepada dunia? Tuhan nyatakan diri kepada mereka supaya mereka pergi ke dunia. Maksudnya itu. Tuhan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya yang akan menjadi rasul. Supaya rasul-rasul ini akan tersebar ke seluruh dunia. Untuk apa? Menjadi wakil Yesus, menceritakan kabar sukacita. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu maksudnya. Jadi saya waktu melihat ini sebenarnya saya masih kepengen untuk melanjutkan pelajaran seri menyeberang Sungai Yordan. Karena saya ingin mengungkapkan bagaimana Tuhan berkata kamu harus mengikuti tabut Tuhan. Ketika saya lagi mempelajari itu, tiba-tiba doa malam saya dengan keluarga. Pas masuk pasal 14 Yohanes. Waktu kami baca bareng gantian 3-3 ayat. Kami berempat 3-3 ayat. Tiba-tiba, loh kok ada pertanyaan Thomas? Kok ada pertanyaannya dari Filipus?
Kok ada pertanyaannya Yudas? Dan ini saya bilang, Tuhan, saya mau mengungkapkan hal yang sederhana supaya jemaat Tuhan di tempat ini mereka mengerti hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Bukan hanya untuk kebutuhan sekarang, tapi untuk kebutuhan besok, yaitu hidup dalam kekekalan. Bapak Ibu, yang mau menyatakan dirinya kepada dunia, yang bersedia mau menjadi saksi Tuhan, haruslah orang-orang yang menuruti firman-Nya. Karena mengasihi Dia itu pasti ada akibatnya. Ayat 23 bagian B dibaca. 23 bagian B saja. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Iya, saudara-saudara, melakukan salah satu kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan akan apa? Datang 3 oknum untuk diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa. Tuhan menjamin hidupnya untuk membuat kita menjadi orang-orang percaya yang punya kapasitas yang luar biasa. Bapak Ibu, dan hebatnya lagi, Tuhan memberikan jaminan kepada orang yang mengasihi Tuhan, yang mau melakukan pekerjaan Tuhan, mau jadi wakilnya Tuhan dalam dunia ini. Tuhan jamin dengan apa? Ayat 26, dibaca lagi. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dia. Jadi lihat, Roh Kudus sebagai penghibur, dia akan melengkapi kita. Untuk apa? Mengajar segala sesuatu dan mengingatkan semua yang telah kukatakan. Jadi kenapa banyak orang Kristen banyak bikin kesalahan? Tidak menuruti firman Tuhan. Karena tidak mau mengandalkan pertolongan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah penolong dan penghibur. Kenapa dia menghibur? Karena dia ingatkan, Abraham, aku sangat mengasihi engkau. Aku sudah melakukan jauh sebelumnya. Aku sudah mati untuk kamu. Itu nanti Roh Kudus ingatkan. Ketika kita mau berbuat dosa, Tuhan sudah mati untuk saya dan sudah menebus dosa-dosaku. Aku tidak mau berbuat salah. Nah itu, saudara, kita akan terus kalau mau menjadi orang Kristen yang baik, yang sungguh-sungguh memiliki prospek kekekalan, kita harus minta Roh Kudus. Engkau adalah penghibur. Engkau pasti akan menolong aku. Dikala aku lupa tentang kebenaran, Engkau pasti akan mengajar aku. Engkau akan mengingatkan aku. Ketika aku tidak berdaya terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, Engkau pasti akan menguatkan aku, mengingatkan aku, dan mengajar ulang. Bapak Ibu, hal-hal yang luar biasa yang harus kita akan terima. Itu nanti kita akan melihat bahwa kalau kita selalu membuat pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan dengan ketulusan. Tuhan, kenapa sampai hari ini aku belum bisa berbuat baik? Nah, saudara nanti dikasih penjelasan oleh Roh Kudus. Bahwa kita harus berbuat baik. Habis berbuat baik apa? Berbuat benar. Habis berbuat benar, apa? Berkenan. Habis berbuat yang berkenan, kita akan apa? Sempurna. Kalau sudah sempurna, saudara pasti akan bisa lihat yang namanya perjumpaan dengan Bapa.
Itu adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh semua orang percaya, Bapak Ibu. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah aku kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Roh Kudus hiburkanlah aku dan mengajar aku ulang. Dan berikan aku ingat-ingatan bahwa firman-Mu sudah banyak aku dengar, tapi belum banyak aku lakukan. Kita harus melakukan. Orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang menuruti perintah atau firman-firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati.